Gaptek itu seolah-olah aku lahir gaptek, diciptakan oleh Tuhan gaptek. Jadi mindsetnya adalah victim mode, korban. Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke guys, tadi malam kami, jadi di tim di Tribelio barusan launching mini course Rich Affiliate yang ngajarin orang jadi affiliate lah, ceritanya kayak gitu ya, organik, kemudian jualan produk digital, dimana dengan produk digital marginnya jadi besar sekali, jadi cukup menarik sebenarnya. Ada lebih dari katanya 2.000-an orang deh bergabung di Zoom dan di YouTube tadi malam. Dan menariknya adalah ada beberapa respon atau excuse orang yang tidak join karena katanya tidak punya laptop. Oke, apakah harus punya laptop? Tapi saya nggak punya laptop. Nah, ini menarik karena saya pengen bawa angle ini aja. Jadi buat Anda yang pengen tertarik jadi affiliate, langsung klik link di komen aja untuk join affiliate-nya sekarang juga. Tetapi video ini lebih membahas tentang excuses. Oke, saya suka banget ngomongin tentang atau mempelajari atau mengamati tentang perilaku orang atau mindset orang atau cara strategi berpikir orang. Ya, itu menarik banget buat saya karena ya saya udah jualan lebih dari 30 tahun dari tahun 94, berarti udah ya 30 tahunan ya saya jadi sales gitu ya. Jadi ketemu banyak orang, kemudian tektokan jualan itu udah kayak 3 dekade gitu. Jadi akhirnya lebih memahami. Nah, menariknya adalah ketika seseorang mengatakan bahwa tapi aku nggak punya laptop nih. Seolah-olah, oke, so ini ada penawaran, ini ada peluang baru, dan karena saya nggak punya laptop nih, saya nggak bisa mengambil peluang itu. Ya kan seperti itu kan, tapi saya nggak punya laptop nih. Jawabannya seperti itu. Sama ketika saya ngomongin tentang asuransi kemarin itu, diharuskan punya iPad, tapi saya nggak punya iPad. Jadi excuse-nya adalah saya nggak punya iPad. Nah, ketika Anda menjadi seorang sales, ketemu situasi kayak begini, Anda mesti memahami baik-baik surface level atau external level atau internal level. Jadi surface levelnya adalah kita ngomongin tentang nggak punya laptop atau nggak punya iPad gitu ya. Kita ngomongin tentang surface level. Nah, jangan ditelan mentah-mentah ketika orang mengatakan excuse kayak begitu atau bilang kayak gini, dan aku tuh gaptek orangnya, udah umur sekian, itu surface level. Jadi kayak di lapisan paling luarnya aja yang dikatakan seperti itu dianggap benar oleh dia orang itu sendiri, bahwa karena saya tidak punya laptop maka saya tidak bisa mengambil peluang ini, bahwa saya tidak punya iPad saya tidak bisa mengambil peluang ini. Kemarin ada yang chatting ke saya juga kayak begitu, dan aku tertarik nih ikutan untuk join tim asuransi yang kamu lagi campaign, lagi bangun bersama Mary Riana. Oke, bisa beli iPad nggak? Bisa punya iPad nggak? Saya tanya gitu, punya iPad nggak? Waduh, saya nggak punya iPad. Jawaban saya apa? Ya beli aja kalau nggak punya iPad. Nah, baru itu sebenarnya kenapa saya ngomong gitu? Saya tahu sebenarnya di per levelnya. Saya tahu. Jadi surface level itu bisa digali sampai dalam. Saya udah tahu dalamannya sebenarnya. Cuman kita nggak mungkin ngomongin langsung dalamannya. Karena dalamannya itu tidak menyenangkan. Oke. Terus saya tanya kan berikutnya. Ya tinggal beli aja lah. Emang susahnya apa? Di Tokopedia juga banyak loh iPad. Dia bilang apa? Emang kayak beli permen. Di toko sebelah juga saya tahu ada iPad sih. Tapi saya nggak punya duit. Nah, ini mulai masuk ke bawah. Jadi di atas ada ngomongin nggak punya iPad, ya. Di bawahnya dia ngomongin duit. Jadi sebenarnya problemnya itu nggak punya duit, bukan nggak punya iPad. Karena kalau nggak punya iPad tinggal beli, bener nggak? Saya nggak punya handphone, ya beli. Saya nggak punya ini, ya beli. Sebenarnya begitu. Tapi itu kan tidak menyenangkan ya, bahwa ketika digali problemnya itu di nggak punya duit. Ini nggak menyenangkan. Makanya orang menutupi dengan surface level karena di per levelnya ini tidak menyenangkan. Ingat-ingat itu ya baik-baik teman-teman, bahwa saya kan gaptek. Nah, gaptek itu surface level. Gaptek itu seolah-olah aku lahir gaptek, diciptakan oleh Tuhan gaptek. Jadi mindsetnya adalah victim mode, korban. Tapi kalau bilang aku kan males ya dan belajar kayak gitu-gitu. Nah, males ini jadi memalukan. Jadi di per level itu biasanya selalu memalukan, dan bawah sadar manusia itu selalu melindungi yang ada di dalam itu sehingga tidak sakit, tidak malu, tidak dihina, tidak dibully dan seterusnya. Itu mekanismenya memang seperti itu. Makanya ketika Anda menghadapi orang-orang yang memiliki excuse, Anda mesti tahu bahwa ini baru surface nih. Ini di per levelnya nih excuse-nya. Jadi ketika nggak punya duit. Nah, nggak punya duit itu sebenarnya bukan paling dalam juga sebenarnya. Ini masih bisa digali lagi.
Cuman ini akan sangat tidak menyenangkan sekali. Karena begitu sampai dalam banget, ini memang diprotek sama bawah sadar, memang diprotek, ya kan? Karena tadi yang dilindungi tadi. Nah ini kalau digali lagi, kenapa kamu nggak punya duit? Akan jawabannya nanti ke service level lagi. Kemarin cari kerjaan nggak dapat. Ada yang bilang kayak, Dan aku nganggur. Kenapa kamu nganggur? Aku nggak punya pekerjaan. Ya tahu kalau nganggur itu nggak punya pekerjaan. Terus kenapa kamu nggak punya pekerjaan? Nah digali ke situ, biasanya akan masuk ke deeper level itu semakin personal. Nah, semakin personal semakin memalukan buat dia. Buat orang lain mungkin kadang-kadang biasa, tetapi mungkin buat dia itu memalukan. Nggak punya kerjaan itu mungkin aja dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak punya skill. Isinya adalah merasa. Jadi kalau nggak punya duit, ditanya kenapa nggak punya duit. Nah, ini agak dalam nih. Kadang-kadang ada yang kayak aku nggak tahu mau ngapain untuk ini. Aku nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelakuin mulai ke aku. Kalau pertama tadi kan surface level itu bukan di aku. Surface level itu di benda, di kondisi, di keadaan di luar, eksternal gitu. Tapi begitu mulai masuk, nggak punya duit nih. Nah, kenapa nggak punya duit? Masuk lagi, itu akan terjadi transisi dari ngomongin faktor lingkungan, faktor pemerintah, faktor pokoknya semua yang Anda lihat ya. Kalau YouTube saya yang judulnya kenapa zaman sekarang susah cari duit. Excuse banyak orang itu adalah eksternal faktor. Anda lihat deh, ada pemerintah lah, ada yang korupsi 200 triliun gitu kan. Itu semua di eksternal faktor. Jadi di surface. Tapi coba digali ke dalam. Coba orang itu ketemu saya face to face kayak begini, saya gali sampai dalam begini, akan masuk ke personal level. Kita bilang ya, misalkan ya, ada yang mengatakan bahwa pemerintahnya begini begitu kan, ada yang korupsi ratusan triliun gitu. Oke, sekarang lu pindah Singapura, lu ngapain? Jadi faktor itu langsung dipindahkan. Pindah Singapura misalkan, atau pindah negara manapun lah. Kalau dia bilang semua negara kayak begitu, Dan, oke, itu pindah deh, nggak di bumi lagi gitu ya, berangkat aja udah, ya kan. Tapi intinya begitu. Jadi faktornya itu coba kalau diskusi langsung, saya bisa langsung kayak faktor yang dia sebutin dihilangkan. Oke, kalau misalkan kamu pindah ke Singapura misalnya, apa yang akan kamu lakukan yang bisa mempermudah kamu mencari duit? Akan muncul excuse baru di situ. Nah dari duit ini mungkin akan ke personal. Nah ini yang harus dicari sebenarnya. Nah, personal ini bisa saja cuman sekedar jawaban biasa, tetapi bisa juga ini ada trauma di sini nih. Ada trauma. Trauma ini menyebabkan beban emosi. Ada mental block. Jadi mental block gini. Macam-macam kalau sudah ngomongin internal itu macam-macam. Ya. Intinya adalah ketika ngomongin sudah masuk ke personal kayak begitu, kita mesti tahu sebenarnya problemnya di mana. Kalau dia bilang kayak aku nggak punya skill, aku nggak punya duit buat sekolah, oke, misalnya sampai kayak ngomong kayak begitu, aku nggak punya duit untuk sekolah. Saya jadi mikir kemarin, saya bilang sekolah nggak penting, nyinyirin gitu ya. Kan peluang kan sekolah nggak penting, berarti kan nggak harus sekolah untuk bisa jadi sukses. Oke, anyway, kita nggak bahas ke situ. Tapi kalau ngomongnya ternyata dia lebih dalam lagi, dia tidak punya skill, no skill misalkan. Kita tanya lagi, kamu mau skill apa? Kayak orang ngomong gini, saya gaptek. Pertanyaan saya adalah, supaya tidak disebut gaptek, kamu butuh bisa skill apa? Nah, pertanyaannya jadi klarifikasi, lebih spesifik, lebih detail. Karena jawaban gaptek itu ambigu. Jadi ketika dia ngomongin personal, aku nggak punya skill apa-apa nih. Oke, kamu mau bisa skill apa? Ya jadi ditajemin. Karena kita tidak bisa menambal ban yang bocor tanpa tahu bocornya di mana. Kan makanya ban bocor dimasukin ke air. Yang keluar gelembungnya, oh bocornya di situ. Kita jadi tahu. Kalau nggak kan nggak tahu. Genting bocor misalnya, Anda nggak akan bisa menambal genting bocor kalau Anda tidak tahu bocornya di sebelah mana. Anda harus cari dulu bocornya di mana. Kalau lagi terang kayak begini, nggak ada hujan, kita nggak bisa perbaikin. Paling disiram air dulu, bocornya di mana. Jadi harus cari. Oke, ketika bilang no skill, maka pertanyaannya adalah, kamu mau skill apa? Misalnya, contoh aja, kenapa nggak ke YouTube aja misalnya? Pertanyaannya adalah, kenapa nggak ke YouTube aja? Kalau nggak punya duit, nggak punya skill, nggak punya kerjaan, kamu punya banyak waktu. Udah pasti. Ya kan, punya banyak waktu atau enggak gitu kan. Kalau punya banyak waktu, Anda bisa ke YouTube. Kalau nggak ada kuota, cari es teh di mana lah. Sekarang free wifi banyak kok. Anda ke stasiun aja, datang aja itu free wifi. Ya Anda bisa nonton YouTube di situ. Ya kalau Anda nggak punya handphone, nggak punya apa, iya berarti terlalu bawah banget. Nggak usah ngomong yang muluk-muluk sampai ke iPad, sampai ke laptop segala. Kalau sampai semuanya bener-bener nggak punya banget, ya mungkin dunia Anda bukan di sini gitu kan. Tapi saya ngomongin ini kan dunianya yang Anda aja nonton video saya di YouTube gitu kan. Jadi harusnya bisa nonton YouTube. Nah di YouTube
Lihat sekarang, history tontonan Anda itu apa aja? Apakah menunjang ke no skill ini tadi sehingga punya skill, Anda sudah nontonin kayak mungkin 10, 20, 30 video tentang skill yang pengen Anda pelajari. Misalnya kayak, Dan aku nggak bisa bikin landing page. Oke, udah buka nggak 20 video tentang cara bikin landing page? I believe Anda nonton 20 video atau 10 video tentang cara bikin landing page, Anda bisa bikin landing page. Udah pasti. YouTube itu sekarang itu eranya abundance, teman-teman. Era abundance tuh gampang banget. Kita mau dapetin sesuatu gampang banget. Kita mau networking sama orang tinggal di DM, di Instagram, di LinkedIn, dibalas urusan lain. Tetapi Anda bisa reach out ke mereka. Mau informasi apa? Anda cari di YouTube, cari di Google. Nggak ngerti juga, tanya di AI. Sekarang eranya udah kayak begitu, bukan zaman dulu lagi. Oke, so tinggal dicek aja. Kalau misalnya Anda sudah melakukan ini, ya tinggal dilihat aja historinya apa. Akan terjadi akhirnya apa? Oh, tapi saya males. Nah, ketemunya di situ biasanya. Jadi nggak punya skill, kemudian nggak punya duit. Ya ini kan ada tadi nggak punya skill, nggak punya duit, nggak punya ini. Ternyata kalau ditelusuri sampai bawah banget di sini, ternyata apa jawabannya? Males. Bisa ketemu kayak begitu. Ini contoh aja ya, contoh aja. Nah, cari tahu. Kalau ini terjadi di Anda, nggak punya duit dan nggak punya dan seterusnya, cari tahu apa. Jangan bilang kayak, semuanya mahal lah, Dan lu jualan mulu. Bukumu dijual, YouTube saya, 1.400 video gratis. Oke, jadi kalau nggak ditonton itu, artinya cuma males. Karena saya menemukan orang-orang yang super rajin, yang nontonin video saya, mulai dari kayak 3 tahun yang lalu, dicatat sampai dapat 2 buku tulis, dicatat semua intisarinya. Ada yang serajin itu. Dan I respect orang-orang yang kayak begitu kemarin. Beberapa kali ketemu, difotoin, kasih lihat ke saya. So, cari tahu. Nah, kalau Anda sudah melihat seperti ini, maka Anda lihat ya, di sini itu adalah surface level atau external level. Akan ternyata problem sebenarnya adalah di internal level. Ya, ini di deeper atau internal level. So, sekali lagi, kalau Anda melihat kayak begini, berarti hidup Anda akan berubah kalau dalamnya berubah. Kalau Andanya berubah, maka luarnya akan berubah. Jadi kalau hidup Anda sekarang banyak susahnya, berarti mindset Anda banyak salahnya. Dan biasanya akan masuk ke sini semua ini. Akan masuk ke internal Anda sendiri. Alright, so hopefully video ini mencerahkan buat Anda. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.